Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan membuat roti sobek dengan metode autolisis. Jadi hasilnya lembut dan elastis tanpa kita capek menguleni. Oke, kita simak ya. Jadi, dalam metode autolisis ini kita akan mencampur terigu protein tinggi dengan air. Tujuannya agar dua jenis protein yang ada pada terigu ini, yaitu glutenin dan gliadin, ketika bercampur dengan air dan didiamkan, maka akan membentuk gluten. Nah, gluten inilah yang menyebabkan adonan menjadi elastis sehingga mengurangi durasi pengadukan dengan mixer. Dan juga kita nggak perlu capek menguleni ya. Oke, kita mulai cara membuatnya. Yang pertama, kita masukkan 500 gram tepung terigu protein tinggi. Saya gunakan merek Cakra dari Bogasari. Kemudian masukkan susu bubuk, aduk rata. Kemudian kita masukkan 1 butir kuning telur dan tambahkan 1 sendok teh pelembut roti. Kemudian masukkan air pada bagian kuning telur dan aduk kuning telur bersama dengan air. Tujuannya agar kuning telur tercampur rata dengan mudah ya. Tambahkan air lagi. Kemudian aduk rata atau uleni dengan ringan hingga bahan-bahan tadi tercampur rata ya. Jangan lupa masukkan 1 sendok teh bread improver. Kemudian aduk lagi ya, aduk rata sampai siap untuk diuleni. Pastikan semua bahan tadi tercampur rata dengan air. Jadi kita pastikan semua bahan tercampur rata dengan air kecuali 3 bahan, yaitu margarin, gula, dan ragi. Nah, ini setelah saya diamkan selama kurang lebih 3 jam. Kita lihat tingkat keelastisannya. Masih kurang ya. Dan ini setelah saya diamkan kurang lebih 7 jam. Hasilnya elastis sempurna ya. Kalau sudah begini, kita bisa tambahkan bahan berikutnya. Oke, lanjut kita aduk lagi, bisa menggunakan spatula. Jadi adonan menggunakan metode autolisis ini memang lengket ya. Tapi disinilah kita bisa lihat tingkat keelastisannya. Jangan buru-buru menambahkan tepung.
Kemudian masukkan ragi. Nah, agar mudah tercampur rata, ragi bisa kita campur dengan sedikit air agar berbentuk pasta seperti ini. Kemudian campurkan dengan gula dan adonan. Aduk atau uleni dengan menggunakan tangan. Bisa juga dengan mixer. Setelah gula dan ragi tercampur, kita masukkan margarin. Nah, ini penampakannya setelah semua tercampur rata. Jadi memang dengan autolisis ini lebih lengket ya. Selanjutnya kita uleni adonan sampai tidak terlalu lengket dan bisa dibentuk. Nah, kalau sudah begini, sudah siap dibagi-bagi jadi beberapa bagian. Nah, untuk roti sobek isi coklat bisa kita gunakan coklat batang ya. Nah, bentuk seperti ini. Jadi ini memang tingkat kelengketannya lebih daripada metode yang lain, metode autolisis. Tapi ini hasilnya sangat lembut dan enak sekali. Untuk video berikutnya, nanti saya akan membuat roti sobek dengan metode waterlock atau tangzon. Ditunggu ya video berikutnya. Nah, yang ini sudah siap untuk didiamkan kurang lebih 1 jam. Kemudian sisa bahan lainnya kita bentuk dengan model lain. Bisa kita isi sosis, keju atau yang lainnya ya, sesuai selera. Ingat ya, dalam mengadon atau menguleni jangan menggunakan ujung jari, tapi bagian pangkal. Nah, bagian ini seperti ini. Nah, sudah jadi, kita diamkan selama 30 menit ya. Nah, ini penampakan setelah 30 menit, siap dipanggang.
Nah teman-teman, ini sudah jadi semua ya, 500 gram tadi jadi sebanyak ini lembut banget teksturnya, terus tuh yang pasti elastis dan enak banget.